Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak An, dalam Pak An Channel. Channel yang membahas pembelajaran dan tutorial pendidikan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dan materi yang kita pelajari adalah report text. Salah satu teks dalam bahasa Inggris. Apa sih report text itu? Ada yang tahu? Nah, report text adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu, bisa benda, tempat, fenomena alam, dan lain-lain, dideskripsikan secara umum. Selanjutnya, report text mempunyai fungsi yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu secara umum. Dalam bahasa Inggris, to describe something in general. Selanjutnya, kita akan mempelajari generic structure of report text, komponen daripada text report. Yang pertama, title. Title adalah bagian judul. Bagian judul harus mewakili keseluruhan isi teks report tersebut. Yang kedua, general classification, yaitu paragraf atau bagian yang berisi pernyataan yang menjelaskan subjek, keterangan, klasifikasi sesuatu secara umum. Yang ketiga, description, yaitu paragraf atau bagian yang berisi gambaran atau situasi yang terjadi berupa sifat, bagian-bagian, kebiasaan atau tingkah laku dari objek yang sedang dijelaskan. Selanjutnya, kita akan belajar language features atau ciri kebahasaan daripada text report. Yang pertama, penjelasan yang bersifat umum. Penjelasannya harus bersifat umum, tidak mengacu hanya pada suatu yang tertentu. Yang kedua, menggunakan kalimat simple present tense. Kita akan mempelajari text report melalui sebuah contoh. Elephant. Elephant is the largest and strongest of all animals. It is strange-looking animal which it has thick legs, hooked sides and back, large hanging ear, a small tail, little eyes, long white toes, and above all, elephant has a long nose. The trunk. This trunk has various usages. In fact, the trunk helps elephant as long arm and hand. Even it can lift heavy wood. Dalam bahasa Indonesia, artinya gajah adalah binatang terbesar dan terkuat. Ia adalah hewan yang mempunyai kaki yang besar, punggung dan sisi yang lebar, telinga lebar, ekor kecil, mata mungil, gading yang panjang. Gajah mempunyai hidung yang panjang diikut belalai. Belalai ini mempunyai banyak fungsi. Kenyataannya, belalai membantu gajah seperti layaknya tangan dan lengan. Bahkan, gajah bisa mengangkat kayu yang berat dengan belalainya. Mari kita analisa contoh teks tersebut. Apakah sesuai dengan ciri-ciri daripada teks report? Silakan simak video berikut ini. Yang pertama, generic structure. Title atau judul. Judul yang harus ada pada report text harus mewakili semua kalimat yang dipakai dalam text report. Kalimat pertama membahas tentang elephant atau gajah. Yang kedua, it. It adalah kata ganti dan yang diganti adalah elephant. Selanjutnya ada kata elephant. Kemudian kata it pada kalimat terakhir juga mengganti kata elephant. Jadi keseluruhan kalimatnya menggunakan kata elephant. Yang kedua, general classification. Gajah yang dibicarakan di sini adalah hewan yang besar dan kuat. Jadi kalimat itu menjelaskan general classification. Selanjutnya yang ketiga adalah description. Description mengungkapkan ciri-ciri daripada judul. Yang pertama, kaki yang tebal, punggung dan sisi yang lebar, telinga yang lebar,
ekor yang kecil, mata yang mungil, gading, belalai, dan kebiasaannya adalah atau kemampuannya adalah bisa mengangkat sesuatu yang berat. Nah, di situ kalimat-kalimatnya menjelaskan daripada ciri-ciri dan kebiasaan gajah, maka disebut description. Selanjutnya kita akan menganalisa ciri kebahasaan atau language features. Yang pertama, apakah menggunakan sesuatu, penjelasannya menggunakan sesuatu secara umum. Kita akan lihat gajah adalah binatang terbesar dan terkuat. Memang pada umumnya gajah binatang yang besar dan kuat. Selanjutnya, dia mempunyai kaki yang tebal. Pada umumnya kakinya tebal. Punggung dan sisi yang lebar atau besar. Pada umumnya gajah mempunyai punggung dan sisi yang lebar. Kemudian telinga yang lebar, ekor yang kecil, mata mungil, gading, dan belalai. Semuanya adalah menjelaskan gajah secara umum atau pada umumnya gajah seperti itu. Selanjutnya adalah penggunaan kalimat simple present tense. Simple present tense dalam kalimat nominal mempunyai susunan subjek diikuti dengan to be bentuk pertama. To be bentuk pertama antara lain is, am, dan are. Mari kita lihat pada kalimat yang digunakan. Kalimat pertama menggunakan to be is. Jadi subjek diikuti to be is. Merupakan ciri-ciri kalimat simple present. Kalimat kedua terdapat to be is juga. Berarti itu adalah ciri-ciri kalimat simple present. Selanjutnya pada kalimat verbal susunannya adalah subjek diikuti verb bentuk pertama. Kita lihat pada kalimat yang digunakan. It has thick legs. Menggunakan verb has. Has itu adalah verb 1 yang berakhiran s, karena subjek it itu adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Kalimat selanjutnya, elephant has a long nose and trunk. Menggunakan verb 1 has. Selanjutnya, the trunk has various usage. Sama, menggunakan verb 1 has. Kalimat terakhir, the trunk helps the elephant as long as arm and hand. Menggunakan verb helps. Helps adalah verb 1 yang berakhiran s, karena ketiga subjek adalah sama-sama kata benda tunggal. Jadi kesimpulannya, teks ini merupakan contoh daripada teks report berdasarkan analisa yang sudah kita lakukan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.